Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan pemeran yang pertama Viola sebagai bidan Viola, Resmawati sebagai kepala puskesmas, dan Rati sebagai pegawai dinas kesehatan, Ririn sebagai polisi 1, Yudita polisi 2, dan Aulia staf Rolia. Suatu hari di puskesmas Sukakamu, seluruh petugas kesehatan, staf, dan anggota puskesmas lainnya sedang mengadakan rapat. Dalam rapat tersebut membahas susunan kepengurusan terkait dengan adanya dana jam persal yang akan turun dari pemerintah pusat. Baik, jadi hasil rapat pagi hari ini yang menjadi verifikator untuk dana jam persal yaitu Ibu Viola. Apakah yang lainnya setuju? Setuju. Jadi Ibu Viola, apakah Ibu siap? Insya Allah saya siap, Bu. Hal ini berlanjut selama 2 periode, di mana bidan Viola selalu menduduki jabatan yang sama yaitu verifikator dana jam persal. Warga maupun petugas puskesmas tidak pernah menaruh kecurigaan kepada bidan Viola, lagi-lagi karena alasan yang sama, tak lain dan tak bukan karena sikap bidan Viola yang ramah, baik, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik serta memuaskan warga Sukakami. Permisi Ibu. Oh iya, ada apa Ibu? Ibu, saya mau menyampaikan surat pengunduran diri saya. Saya meminta maaf juga kalau saya kurang maksimal bekerja di sini, Bu. Padahal sangat disayangkan karena Ibu Viola ini merupakan salah satu bidan favorit warga di sini karena mereka semua sudah percaya sama Bu Viola. Iya Bu, saya mau lebih mengurus rumah, jadi saya akan buka praktek sendiri Bu. Jika itu sudah keputusan Ibu, saya tidak bisa memaksakan Ibu untuk tetap di sini. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya selama ini. Saya pamit ya Bu. Iya, hati-hati ya Ibu. Beberapa hari setelah Bu Viola yang bekerja sebagai verifikator hengkang dari puskesmas, staf Rolia menemukan adanya kejanggalan dari data jam persal yang sudah dibuat oleh Bu Viola. Setelah mengumpulkan bukti-bukti atas kejanggalan tersebut, staf Rolia pun pergi melaporkan kepada Dinas Kesehatan. Selamat siang Ibu. Oh ya, selamat siang Ibu, ada yang saya bantu? Saya kemarin hendak melapor dugaan tindak pidana korupsi Bu. Itu ada rekan saya dulu di puskesmas. Saya rasa beliau itu memang tidak mungkin untuk melakukan tindak pidana korupsi, tetapi mendadak beliau menjadi verifikator jam persal selama 2 periode. Beliau ini mendadak mengundurkan diri dan mendirikan PMB serta membeli mobil mewah. Jadi saya mohon bantuan Ibu untuk menyelidiki PMB Bidan Mirza ini Bu. Apa mungkin ia menyalahgunakan kewenangannya selama menjadi verifikator jam persal ini. Jadi saya ingin meminta bantuan kepada Ibu. Oke, jadi seperti ini Bu. Sebelumnya kalau kami tidak ada buktinya, kami belum bisa diproses Ibu. Memang bukti yang saya dapatkan ini Bu tidak cukup untuk dijadikan alasan yang kuat. Tetapi apakah Ibu akan membiarkan kejanggalan ini? Saya rasa tidak ya Bu, karena Ibu bisa lihat ini nominal yang masuk dan dikeluarkan sama, tetapi satu yang janggal, tidak ada sisa uang dari jam persal. Menurut saya pasti pemerintah akan menganggarkan dana lebih Bu. Jadi saya pastikan dengan menghubungi pihak jam persal pusat dan mendapatkan fakta bahwa dana yang dikirimkan alokasi desa Sukakamu ini sebesar 900 juta, tetapi mulai dari awal ternyata Bidan Mirza ini menyalurkan hanya 653 juta Bu, dan ini berlangsung selama 2 periode Bu. Oke, saya lihat sebentar ya. Oke, baik Ibu, jadi ini mungkin saya bisa proses. Mengucapkan terima kasih pada Ibu telah melakukan kasus ini. Jadi nanti ini kasusnya akan saya proses. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Beberapa hari kemudian, tim Dinas Kesehatan melakukan penyelidikan dengan mendatangi PMB Bidan Viola. Permisi. Ya Ibu, ada apa? Apa benar ini PMB dari Bidan Viola? Iya, saya sendiri Bu. Oke, jadi kami mendapatkan surat tugas penggeledahan PMB Ibu karena adanya laporan pemalsuan dana jam persal Ibu. Atas dasar apa Ibu menuduh saya melakukan hal ini? Bu, kami tidak mungkin menggeledah PMB Ibu tanpa bukti. Jadi klien kami itu sudah menyatakan bukti-bukti. Jadi kami di sini ingin mengetahui lebih lanjut kebenaran itu seperti apa. Baik Bu, silahkan, karena memang saya tidak merasa melakukan hal ini. Silahkan masuk Bu. Terima kasih. Mari masuk.
Beberapa menit kemudian, setelah tim Dinas Kesehatan mengambil semua bukti laporan dan berkas-berkas yang dimiliki oleh Bidan Viola terkait verifikasi dana jam persal dan manipulasi data, akhirnya kebenaran terungkap. Pemeriksaan kami mendapatkan satu bukti adanya debit di berbagai tabungan ibu dan suami ibu. Yang tercetak di tabungan rekening ibu adanya pemasukan uang dalam jumlah besar yang berbeda-beda. Terus kami juga melakukan laporan ibu membuka rekening baru, bukankah itu tidak efektif ibu? Itu semua nggak benar, Bu. Itu semua hasil dari upah saya selama di puskesmas. Jika memang ini hasil upah ibu, kenapa uang tersebut itu tersebar dengan nominal yang berbeda di tanggal yang sama? Dan menurut keterangan, upah karyawan dan petugas kesehatan puskesmas itu tidak lebih dari 9 JG per bulannya. Lalu kami juga menerima berita bahwa ketika ibu membeli aset mobil sebulan sebelum pengunduran diri dari puskesmas, dan kami selidiki bahwa mobil itu dibayar tunai. Kan saya udah bilang, Bu, itu hasil dari gaji saya sama suami saya. Aku lupa. Jadi kami ini mencurigai ibu itu memanfaatkan citra ibu untuk mengelabui petugas dan staf puskesmas. Mungkin awalnya ibu ini melakukan hal tersebut karena tuntutan profesi. Tetapi ibu ini menyalahgunakan dan memanfaatkan situasi sewaktu terpilih menjadi verifikator dana jam persal. Tidak, Bu. Baiklah, jika ibu tidak ingin menceritakan kejadian sebenarnya, izinkan kami untuk menyita beberapa barang bukti untuk menyelesaikan kasus ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf, Bu. Apakah cuma saya yang akan diperiksa? Apakah Ibu nggak curiga sama staf dan petugas puskesmas yang lain? Itu tidak, kami juga akan menggeledah beberapa staf dan petugas puskesmas yang lain. Mungkin jika ibu tidak bersalah, ibu tidak perlu khawatir. Oke, baik, saya kembali bekerja dulu ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Pegawai Dinas Kesehatan meninggalkan BPM Bidan Viola dan mencari informasi ke Puskesmas Sukakami. Didapatkan hasil pemeriksaan bahwa hanya Bidan Mirza saja yang terlibat langsung dengan dana jam persal. Pegawai Dinas Kesehatan miris dengan hal ini. Bidan yang seharusnya menaati peraturan malah memperbuat hal seperti itu. Sehari setelah pegawai Dinas Kesehatan selesai melakukan penyelidikan di lapangan, mereka menyerahkan segala macam bukti dan catatan laporan vaksinan beserta bukti kepada polisi untuk dilakukan penyidikan. Iya, Bu. Permisi, apa benar ini dengan Ibu Viola? Iya, benar. Di sini saya dan rekan saya mendapatkan sebuah laporan dari klien kami bahwa Ibu telah melakukan tindak korupsi dana jam persal Puskesmas Sukakamu. Nah, maksud kedatangan kami di sini adalah untuk memberikan surat pemberitahuan ini kepada Ibu. Surat apa ini, Bu? Ini adalah surat pemberitahuan penyelidikan dari kepolisian untuk Ibu. Loh, tapi kan saya nggak melakukan apa-apa, Bu. Tapi Bu, semua bukti sudah ada di kepolisian. Ibu datang saya ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut pada tanggal 30 Januari. Mohon maaf kami tidak ada waktu yang banyak. Permisi. Silakan masuk. Baik, perwakilan dari pelaku, staf, dan dinas kesehatan sudah hadir di sini. Dimohon dengan adanya penyelidikan ini ditemukan masalah ini. Maka dimohon untuk pelaku, staf, dan dinas kesehatan untuk menjawab dengan sejujur-jujurnya. Baik, atas hasil penyelidikan yang telah saya dan rekan saya lakukan bahwa Ibu Viola ini terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan Ibu juga berusaha untuk menguap tim kami yang sedang bekerja di lapangan. Saya tidak terima ya atas tuduhan ini. Saya merasa saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Saya juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai bidan. Baik, Ibu, ini adalah buktinya. Di sini saya bertanggung jawab dalam data keuangan Puskesmas Sukakamu, tapi baru saya menyadari dana dari Dinas Kesehatan sebenarnya ada 900 juta dan yang masuk ke dana jam persal di Puskesmas hanya 200 juta saja. Ya benar, saya ada bukti dana yang diberikan kepada Puskesmas Sukakamu sebesar 900 juta. Kemudian saya juga menemukan kejanggalan bukti transfer dari Bidan Viola sebesar 700 juta yang ditransfer dari Puskesmas Sukakamu. Mohon Ibu Viola, Anda silakan berbicara. Saya nggak tahu apa-apa. Kami harap Ibu berbicara dengan sebenarnya. Saya nggak ngapa-ngapain, Bu.
lebih baik ibu ngaku saja, karena kalau tidak hukuman ibu akan kami beratkan. Jadi sebenarnya Bu, saya menggelapkan dana Jampers Puskesmas Suka Kamu untuk kelangsungan di hidup saya. Dan saya juga mau punya PNP sendiri Bu. Baik, dengan semua pengakuan dan bukti-bukti yang sudah jelas, maka Bidan Viola menjadi tersangka dan akan kami tahan.